Gunung Lawu yang kokoh berdiri menjulang dengan ketinggian 3.265 meter di atas permukaan tanah, Medepel, menyimpan kisah tentang moksanya, menghilangnya, Prabu Brawijaya V dan pengikut setianya yang menjelma menjadi burung jalak berwarna gading. Kisah moksanya Raja Majapahit terakhir, Prabu Brawijaya V di Gunung Lawu dan misteri yang menyelimutinya masih diyakini kebenarannya dan menjadi cerita turun-temurun masyarakat hingga kini. Gunung Lawu yang wingit, angker, dan penuh misteri lokasinya tepat berada di perbatasan wilayah Karanganyar, Jawa Tengah, Ngawi dan Magetan, Jawa Timur. Dyah Ranawijaya atau disebut Girindrawardana Dyah Ranawijaya atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Brawijaya V memerintah Kerajaan Majapahit pada periode tahun 1468 sampai tahun 1478. Sebelum memutuskan bersemedi dan moksa di Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V mendapat wangsit lewat mimpi. Wangsit itu mengisyaratkan bahwa kerajaan Majapahit yang memiliki kepercayaan agama Hindu bakal segera runtuh dan kekuasaan akan beralih ke kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, putra Prabu Brawijaya V. Kerajaan Demak memiliki kepercayaan agama Islam. Saat meninggalkan istana kerajaan Majapahit untuk bersemedi di puncak Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V didampingi pandita dan penasehat setianya yang bernama Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Selanjutnya dalam perjalanan mendaki lereng Gunung Lawu seperti dikutip dari sejarah lengkap, rombongan Prabu Brawijaya V bertemu dengan dua orang kepala dusun setempat, yakni Wangsa Manggala dan Dipa Manggala. Keduanya ingin menemani Prabu Brawijaya yang sedang dilanda kesedihan untuk naik ke puncak Gunung Lawu. Rombongan pun kemudian mendaki Gunung Lawu. Namun di tengah perjalanan, Prabu Brawijaya V mengeluarkan titah untuk mengangkat Dipa Manggala sebagai penguasa Gunung Lawu dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Sedangkan Wangsa Manggala oleh Prabu Brawijaya V diangkat sebagai patih dengan gelar Kiai Jalak. Prabu Brawijaya V juga memutuskan untuk meninggalkan kehidupan dunia dan moksa. Tempat moksa Prabu Brawijaya V di puncak Gunung Lawu yang bernama Hargodalem. Setelah moksa, hingga kini jasad maupun makamnya tak diketemukan hingga kini. Sedangkan Sabdo Palon pun memutuskan ikut moksa di puncak Gunung Lawu yang bernama Hargodumiling, sementara lokasi tempat semedi yang merupakan puncak tertinggi di Gunung Lawu disebut Hargodumilah. Setelah Prabu Brawijaya menghilang, salah satu pengikutnya, yakni Wangsa Manggala diberi gelar Ki Jalak dan menjelma menjadi burung jalak berwarna gading yang hidup di Gunung Lawu. Para pendaki hingga kini konon masih sering menjumpai penampakan jalak gading. Keberadaan jalak gading ini justru memberikan petunjuk jalan kepada pendaki yang tersesat dan punya tujuan baik. Namun sebaliknya, pendaki yang punya niat buruk dan bertemu dengan jalak gading maka akan bernasib apes ketika berada di Gunung Lawu. Terkenal mistis sejumlah pendaki yang pernah menjelajahi Gunung Lawu menuturkan pengalaman mistis yang mereka temukan. Di antaranya tentang keberadaan pasar setan yang berada di lereng gunung, tepatnya pada jalur Candi Ceto. Di area yang banyak ditumbuhi ilalang ini seringkali ditemukan suara bising, seperti suasana di pasar pada umumnya. Anehnya, tidak terlihat apapun di atas padang ilalang. Hanya suara bising yang tidak bersumber. Tapi beberapa pendaki ada yang mengaku mendengar suara orang menawarkan dagangan, seperti suara, "Mau beli apa?" Menurut kepercayaan masyarakat, apabila mendengar suara bising tersebut pendaki bisa menjatuhkan salah satu barang berharganya sebagai cara untuk membeli barang atau barter di pasar ini. Ada juga kisah misteri yang menceritakan kisah pendaki tiba-tiba merasa mendapat beban berat ketika mendaki. Padahal beban yang dibawa awalnya bisa dibawa dengan mudah. Namun di lokasi tertentu, beban yang dibawa terasa sangat berat seakan ada yang menekannya. Hal ini membuat para pendaki harus berhenti berulang kali karena merasa menanggung beban terlalu berat. Bahkan, sampai harus terus berjalan membungkuk seperti orang yang ruku saking beratnya. Keanehan lainnya berupa suara napas seperti manusia yang tiba-tiba didengar oleh pendaki saat melakukan perjalanan. Suaranya terdengar sangat jelas sehingga pendaki seketika akan langsung menghentikan perjalanannya. Ada lagi suara delman khas dengan sepatu kuda dan gemericik loncengnya. Suara delman ini sempat didengarkan oleh pendaki yang secara tidak sengaja memakai baju hijau dan tenda warna hijau. Padahal menurut masyarakat setempat, pendaki dilarang menggunakan baju dan atribut hijau saat ke puncak.